Singkat cerita, film The Big Boss sendiri akhirnya rampung dan mendapat respon dengan baik dari penonton, juga meraih box office dengan total penjualan lebih dari 3 juta dolar Hong Kong hanya dalam 2 minggu, di mana keberhasilan ini membuat nama Bruce Lee semakin terkenal terutama di beberapa negara Asia. Dan tanpa menunggu waktu lama, Bruce Lee dan tim Golden Harvest sekarang sudah siap untuk memulai lagi proses syuting kedua mereka untuk sebuah film yang berjudul Fist of Fury. Sebagaimana kemampuan Bruce Lee yang mampu membuktikan dirinya bisa merambah babak baru dalam kehidupannya ini, begitu juga dengan kesuksesan dan penghasilan yang diperolehnya. Nama Bruce kini sudah mulai diperhitungkan dalam dunia perfilman, di mana beberapa perusahaan film Hong Kong dan sekitarnya juga sudah banyak yang mulai menghubunginya. Dan sebagai wujud rasa syukur atas jasa Bruce, Su Wenhui juga tidak segan-segan menghadiahkan sebuah rumah mewah di Hong Kong, lengkap dengan segala perabotan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan Bruce Lee. Bruce sangat senang menerima pemberian itu, dan hal ini semakin membuatnya bergairah untuk melanjutkan proyek film kedua mereka. Selain memiliki keinginan dan tekad yang kuat pada suatu impiannya, ia juga berusaha mencurahkan segala perhatiannya untuk membuktikan bahwa dirinya mampu meningkatkan level pencapaian yang sudah diraih sebelumnya. Di saat mereka sedang menggarap film kedua ini, Huang Lee juga sebelumnya sudah menyerahkan sebuah naskah film ketiga mereka yang berjudul The Smiling Tiger. Tetapi Bruce menolak naskah tersebut karena menurut penilaiannya, film ini tidak memenuhi standarnya dan akan berakibat fatal pada masa depan Golden Harvest yang sekarang sudah mulai naik daun. Dari sini Bruce sudah mulai menunjukkan sikapnya yang kurang sejalan dengan cara pikir dan kinerja Huang Lee yang dianggapnya belum mampu memenuhi keinginannya untuk membuat alur cerita film yang seharusnya lebih greget lagi dari film sebelumnya. Walaupun di awal Su Wenhui sedikit menentang permintaan Bruce Lee, tetapi pada akhirnya, dengan melihat keseriusan dan kegigihannya untuk meningkatkan standar film yang diproduksi Golden Harvest, Su Wenhui akhirnya mengikuti permintaan Bruce dan memberinya wewenang untuk merangkap selain sebagai aktor dan penulis naskah, juga akan menjadi tandem Huang Lee sebagai sutradara selama mereka menggarap film Fist of Fury. Tetapi rupanya pada pelaksanaan di lapangan tidak mudah mengkolaborasikan pribadi kedua sutradara ini dalam satu film. Tidak jarang gesekan-gesekan terjadi di antara mereka yang konon membuat Huang Lee kapok dan cukup satu kali ini saja ia setuju untuk bekerja sebagai sesama sutradara dalam satu film bersama Bruce Lee. Ya, perang dingin antara keduanya terlihat cukup serius, bahkan tidak jarang sikap dingin kedua orang ini terlihat jelas di depan mata para kru film. Singkat cerita, penggarapan film Fist of Fury pun rampung, di mana hasil yang mereka harapkan benar-benar terjadi sesuai dengan yang mereka harapkan. Film ini berhasil meraih sukses melebihi pencapaian film sebelumnya dan meraup total angka penjualan hingga 4 juta dolar Hong Kong. Dan lagi-lagi, nama Bruce semakin terkenal di mana-mana yang bahkan kali ini makin terdengar sampai ke Jepang dan Amerika. Tetapi di tengah rasa sukacitanya ini, di saat yang sama, Bruce juga harus bisa tabah ketika Linda tiba-tiba mengabarkan padanya bahwa Paman Shao sudah meninggal dunia. Berita kepergian Paman Shao ini diketahui sangat mendadak dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jangankan Bruce Lee yang ada di Hong Kong, Linda yang saat itu sama-sama berada di Amerika pun tidak sempat untuk menghadiri acara pemakamannya karena ia juga baru mendengar kabar itu beberapa hari setelahnya. Kesuksesan Bruce Lee bersama Golden Harvest ini tidak terlewatkan juga dari telinga George dan William di Hollywood. Banyak pemberitaan di koran yang mencatut nama Bruce. Anak-anak muda Amerika juga banyak yang mengidolakannya dan mengikuti teriakan ala Bruce Lee, bahkan sampai pihak kepolisian pun sudah ada yang membekali diri mereka dengan nunchaku saat sedang bertugas. Dan melihat Bruce yang tiba-tiba viral di kala itu, William kini mulai merasa membutuhkan sosok Bruce Lee dan mengutus George untuk bisa mendekati Bruce lagi agar mau kembali ke Hollywood. Ya, pada musim tahun-tahun itu, bisa dibilang masa-masa jaya Bruce dan Golden Harvest sudah semakin mendunia. Namun, seiring pemberitaan tentang kesuksesan tersebut, Bruce juga tidak terlepas dari sebuah pemberitaan yang merugikan dirinya, di mana berita itu membahas tentang perang dingin yang terjadi dengannya dan Huang Lee dimulai saat proses pembuatan film Fist of Fury kala itu. Berita ini seketika itu menarik perhatian Su Wenhui dikala ia mendengar semuanya jadi berlebihan karena nama pemeran wanitanya disangkut pautkan juga sebagai penyebab perselisihan antara Bruce dan Huang Lee. Ia kemudian meminta kepada mereka untuk menyelesaikan masalah itu agar semua gosip tadi tidak mencuat sebagai suatu kebenaran dan merusak citra Golden Harvest. Di rumah, Linda yang juga sudah datang untuk tinggal bersama Bruce di Hong Kong mencoba membicarakan terkait tawaran George tempo hari agar Bruce mau lagi bekerja untuk Hollywood. Tidak dipungkiri memang Bruce sangat ingin kembali ke Hollywood,
Tetapi untuk saat ini, Bruce masih menetapkan hati dan komitmennya hanya untuk Golden Harvest saja, yang ia nilai selama ini adalah sebuah perusahaan yang tulus menghargai dan sangat menghormati keputusannya. Berbeda dengan Hollywood yang hanya sekedar memikirkan keuntungan saja tanpa ada rasa persaudaraan dan kekeluargaan di dalamnya. Di kehidupan sehari-harinya di Hong Kong ini, rupanya Linda juga sering terganggu pada sebuah panggilan telepon di malam hari yang tidak terdengar sahutan dari balik telepon itu ketika Linda menyapanya. Dan hal ini lama-kelamaan membuat Linda merasa takut. Ia menceritakan hal itu kepada Bruce, tetapi Bruce berusaha tidak terganggu dan memikirkan hal yang positif saja. Apalagi saat ini status keluarga mereka yang sudah menjadi public figure tentunya tidak terlepas dari keadaan di mana banyak orang ingin mendekati mereka. Di dalam Golden Harvest sendiri, untuk mencegah gosip-gosip yang tidak diinginkan terjadi lagi dan sesuai permintaan Bruce juga, diputuskanlah Huang Li akan sepenuhnya menggarap film The Smiling Tiger tadi, sementara Bruce akan membuat film barunya sendiri, walaupun sebenarnya Su Wenhui meragukan kemampuan Bruce bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan merangkap sebagai sutradaranya. Dari sini Bruce kemudian bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan naskah filmnya. Ia sering lupa waktu dan tidak jarang sakit di area kepalanya datang menyerang yang seketika itu sangat mengganggunya. Dan dari sini pula lah Bruce sudah mulai ketergantungan pada obat penahan rasa nyeri. Film yang sedang ia garap naskahnya ini akan diberi judul Way of the Dragon, di mana kurang lebih 2 minggu setelahnya, naskah film itu pun selesai yang seketika itu membuat Su Wenhui sangat senang karena selain alur cerita filmnya yang benar-benar baru di saat itu, Su Wenhui juga bisa merasakan sebuah potensi besar dari film ini yang sangat mungkin bisa menembus box office lagi. Ia juga melihat potensi besar itu ada dalam diri Bruce Lee, dan dari sini ia juga lantas menyarankan Bruce Lee untuk bisa membuat rumah produksinya sendiri yang tentunya akan bernaung di bawah Golden Harvest. Bruce melihat saran ini sangat baik baginya karena hanya dengan cara inilah ia dapat memenuhi segala visi dan misinya dan memanfaatkan film tersebut sebagai medianya untuk memperkenalkan budaya kungfu dan jeet kundonya kepada dunia. Ya, anak perusahaan Golden Harvest ini akhirnya disahkan dan mereka beri nama Concord Production. Di malam itu, Bruce sangat bersemangat memikirkan segala aspek yang dibutuhkannya untuk menggarap film Way of the Dragon. Tidak tanggung-tanggung, ia juga berpikir untuk mengambil lokasi syutingnya di negara Italia. Ia mengatakan itu kepada Su Wenhui, yang tentu saja sebagai orang yang akan mendanai film ini nanti, Su Wenhui tidak serta-merta langsung setuju pada ide tersebut karena mempertimbangkan besarnya budget yang harus dipersiapkan. Tetapi Bruce yang memang memiliki kapabilitas yang sangat baik pada bidangnya dan percaya diri pada karya yang akan dibuatnya, lagi-lagi bisa membuang segala keraguan Su Wenhui padanya. Mereka lalu berangkat ke Italia, melihat-lihat kondisi di sana, serta menetapkan lokasi syuting yang sudah disepakati. Dan singkat cerita, proses syuting pun mulai mereka jalankan. Terdapat satu momen menarik pada saat mereka sedang berada di Italia ini. Alin yang saat itu juga sudah menjadi salah satu kru dari perusahaan film ini, ditegur oleh Bruce ketika mengarahkan mereka untuk beristirahat di sebuah hotel yang sudah Alin pesan sebelumnya. Hotel ini bisa dibilang bukanlah sebuah hotel mewah, melainkan hotel yang sangat low budget, dan Bruce menegurnya karena ia merasa perlu memanjakan para krunya untuk tinggal di sebuah hotel yang layak. Tetapi para kru ini justru menolak dan tidak keberatan untuk tinggal di tempat itu. Mereka bahkan mengatakan pada Bruce, kunjungan mereka ke Italia ini adalah untuk keperluan pekerjaan. Nanti kalau liburan saja barulah mereka pilih hotel yang bagus-bagus. Ya, tampaknya pada adegan ini, film ingin menunjukkan bahwa memang pada saat itu, perusahaan Golden Harvest dan Concord Production belumlah menjadi sebuah perusahaan besar di mana dananya pun sangat terbatas. Tetapi para kru juga sadar pada kondisi ini dan tetap menunjukkan loyalitasnya kepada perusahaan, bekerja dengan kompak dan menikmati pekerjaan mereka. Sebagai orang yang juga merangkap penanggung jawab kala itu, semangat kerja Bruce secara tidak langsung memberi contoh yang baik kepada mereka, juga menambah wawasan bagaimana membuat film yang lebih baik dari sebelumnya. Bruce sangat memperhatikan beberapa detail di setiap bidangnya, bahkan sampai teknik pengambilan gambar pun ia beri masukan. Begitu juga saat dirinya terserang sakit kepala lagi yang bahkan sampai membuatnya harus beristirahat, ia buru-buru segera bangun dan bangkit ketika para kru sudah mulai mengkhawatirkan kondisinya. Singkat cerita, proses syuting film Way of the Dragon pun selesai. Tampak sudah banyak wartawan dari berbagai media sudah berkerumun di bandara untuk bertemu Bruce Lee yang saat itu baru tiba dari Italia. Bruce kini sudah menjadi seorang selebriti di mana semua orang sangat ingin bertemu dengannya. Tetapi berbeda dengan para penggemar Bruce, berbeda pula dengan Yellowbread. Di rumah kediamannya, Yellowbread juga diam-diam terus mengikuti perkembangan Bruce Lee, dan bukannya merasa bangga atas pencapaian Bruce,
Rasa dendam yang terus saja menggerogotinya semakin hari semakin meradang dan sangat ingin membuat perhitungan dengan Bruce Lee lagi. Ia bahkan memarahi seorang siswanya ini yang menegurnya karena sudah berulang kali menonton adegan perkelahian yang terdapat di dalam film Bruce Lee. Bahkan di malam itu pun ia juga menelepon Bruce untuk menyatakan tantangannya. Dari sini terjawab pula lah siapa orang yang sering menelepon rumah kediaman Bruce di malam hari yang sangat mengganggu keterangan Linda selama ini. Kehidupan, status, dan cara berpikir Bruce kini sudah berbeda dari sebelumnya. Selain mengatakan ia tidak mau lagi bertemu dengan Yellowbread, ia juga sudah tidak mau lagi menerima tantangan dari siapapun karena baginya, filmlah yang kini menjadi fokus utamanya. Bruce menyinggungnya dengan menceritakan keberhasilan visi misinya memperkenalkan budaya kungfu melalui filmnya, tetapi Yellowbread seakan tidak sampai ke sana pemikirannya. Pengalaman terakhirnya bersama Bruce rupanya belum menyadarkannya. Yang ia tahu saat ini hanyalah siapa yang paling hebat di antara mereka. Ya, Bruce yang sudah mulai muak melihat tingkah Yellowbread yang seperti anak kecil ini, lantas malas berbicara banyak dengannya dan langsung menutup telepon saat itu juga. Beberapa hari setelah proses syuting film tadi selesai dan proses editing juga sudah selesai, kini tiba saatnya film Way of the Dragon masuk pada tahap pemutaran perdananya kepada publik. Saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar, tetapi saat yang paling mendebarkan juga bagi mereka si pembuat film. Semua orang tampak antusias mendatangi gedung bioskop ini, tetapi berbeda dengan Bruce Lee, ia malah mengurung diri di rumahnya dan enggan untuk menghadiri acara tersebut. Tidak sama seperti dua film sebelumnya, mungkin karena ini adalah film layar lebar karya pertamanya, Bruce merasa gugup dan tampak belum siap untuk melihat bagaimana respon semua orang nantinya. Ia mulai khawatir dan bertanya-tanya bagaimana kalau film ini ternyata gagal. Tetapi apa yang terjadi? Buah karya Bruce lagi-lagi berhasil menghibur para penontonnya. Su Wenhui sangat senang pada pencapaian ini. Ia bahkan tidak sabar dan langsung menelpon Bruce saat itu juga, sekedar hanya untuk memperdengarkan suara keramaian di gedung bioskop malam itu. Dan tidak sampai di situ saja, euforia positif dari para penggemarnya bahkan sampai mengantarkan mereka ke rumah kediaman Bruce, yang seketika itu membuat Linda sangat terharu dan merasa turut berbahagia atas pencapaian yang sudah diraih Bruce Lee.